Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puja serta puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan di hari Ahad pagi ini insyaallah mudah-mudahan cerah gitu kan, secara muka-muka antum nih ya, bukan hanya mukanya, mudah-mudahan hatinya juga cerah ya. Ya, dan alhamdulillah ya juga atas izin Allah ya, Allah memudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini ya, masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan langkah kaki antum dari rumah diniatkan emang ikhlas karena Allah untuk menuntut ilmu, insyaallah Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, manusia pilihan, sebagai suri tauladan ya, yang harus kita ikuti ya, dan bahkan kita junjung tinggi ya dalam segala hal ya, karena dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW ya, hingga kita mendapatkan hidayah Islam ya, hingga hari ini ya, mudah-mudahan nanti kita kelak dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan duduknya kita di sini, hadirnya di sini adalah bukti kecintaan kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena bukan hanya sekedar di mulut ucapan, tapi tidak dengan tindakan ya. Tapi harusnya ketika kita mengucapkan cinta ya, tingkah laku, tindakan kita pun harus membuktikan cinta kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap majelis ilmu adalah bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita hadirnya di duduk masjid hadir duduk di masjid, di majelis ilmu ini ya, agar kita dijauhkan yang namanya dari kebodohan ya, dari kegelapan, sebagaimana Islam ya diutus ya, yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ya, ke muka bumi ini ya, dalam rangka rahmatan lil alamin ya, seperti itu. Jadi kembali lagi ya, kita sama-sama niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di sini. Baik, para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, izinkan saya menyampaikan materi. Insya Allah ini cukup lama saya menyampaikan ini ya materi, tapi tidak akan usang ya dimakan zaman gitu kan ya, ketika materi ini disampaikan lagi, apalagi materinya cukup menarik sebenarnya gitu kan, harusnya ya ketika di share di grup ya, di Facebook kah, di TikTok kah, di Instagram kah ya, nah, ini terkait FIS katanya gitu kan ya, pemuda idaman surga ya, bukan pemuda idaman mertua gitu kan ya. Ya, pemuda idaman mertua mah ya bisa usang ya, bisa berubah. Tapi ketika seorang pemuda itu
diidamkan oleh surga, ya insya Allah berarti ya dia adalah akan yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan berbagai kenikmatannya. Ya, saya tanya antum semua ini para pemuda yang ada di sini, ingin masuk surga? Ya, ingin banget. Iya. Mau sendiri masuk surganya? Enggak. Bareng-bareng masuk surganya. Ya. Kita masuk surganya bareng-bareng insya Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya. Kita lanjut ya. Jadi pemuda idaman surga yang diidamkan oleh surga ya. Kadang ketika seorang pemuda yang ganteng saja gitu kan ya, ya itu diidamkan oleh banyak wanita gitu kan ya kan. Biasanya kalau secara fisik gitu kan orang menilai ya dari fisik ya gitu kan. Tidak terlepas apakah dia ya seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, ketika dia menginginkan ya pasangan ya, itu dari bentuk dulu fisiknya gitu kan ya. Apakah dia cantik gitu kan, itu minimal itu sebenarnya ya, tapi lebih dari itu gitu kan, bukan hanya cantik ataupun punya hanya ganteng. Baik para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nih ya kita sudah melewati 2 fase gitu kan ya, di masa fase anak-anak gitu kan ya, ya masa kita bayi ya belum bisa apa-apa, kita dilahirkan ke dunia ini tanpa membawa apa-apa gitu kan ya. Tidak bisa langsung makan sendiri, minum sendiri. Dia butuh bantuan orang lain, terutama adalah ibu bapak kita. Ya maka seringlah kita mengucapkan terima kasih ya, mendoakan mereka ya, yang telah berjasa kepada kita sehingga kita bisa seperti ini sekarang. Gitu loh ya. Ya, jangan sampai kita ya ketika sudah dewasa seperti ini dia tidak menjadi orang yang berterima kasih kepada orang tuanya, bahkan lupa mendoakan kedua orang tua yang telah berjasa kepada kita. Pun gak hanya cukup ketika dia masa kecil, pun sama ya, di masa remaja ketika dia tamyiz lah gitu kan ya, bisa membedakan baik dan buruk, misalnya umur 7 tahun ya ke atas gitu kan, sebelum mencapai masa baligh ya, hingga ke dewasa gitu kan. Kedewasaan ya. Ya mungkin sekarang kita berada fase orang dewasa. Ya. Fase dewasa. Ya, ada yang sudah punya anak ya SMA ya seperti saya gitu kan, ataupun yang ada yang sudah kuliah ya kan, ataupun baru menikah gitu ya, baru menikah, ataupun yang mau merencanakan menikah ya kan. Wah, aku menikah tahun berapa nih ya, di umur berapa nih ya, gitu, dengan siapa nih gitu kan ya. Dia merencanakan, harus terencana ya, merencanakan ya. Mudah-mudahan ketika Allah berikan umur yang panjang kepada kita ya, umur yang barokah gitu kan ya, umur yang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti nih kondisi yang ketika diberikan umur sampai tua sepuh ya, kita masih artinya masih semangat gitu kan ya, semangat ya, mempunyai keistiqomahan ya. Seperti itu ya. Ini masih relevan ya, karena ini dari data BPS gitu kan ya, bahwa menunjukkan dari tahun 2005 sampai 2025 gitu kan ya, di mana jumlah nih ya, jumlah pemuda ini ya
Bayangkan dari tahun 2009, 2010 sampai 2015 itu rata-rata ya, nih ya, jumlah pemuda ya dengan jumlah total penduduk Indonesia berapa sih? Baca saya terakhir di Juni itu datanya 281 juta sekian. Nah, naik nih September ini 286-an gitu kan ya, sekitar segitu. Ya. Cuman kan kita membahas terkait jumlah pemudanya, artinya usia produktif, ya, yaitu rata-rata ini di angka 62 jutaan. Bahkan terakhir saya baca kemarin gitu kan, itu di angka sekitar 64-65 juta, ya, itu, ya, terkait tentang kependudukan, ya, ini seperti itu. Bahkan nih ya, tabel terkait kelompok umur ya, di mana ntar umur yang ya berapa ini 15 ya hingga 19 tahun, 20 hingga 24, 25 hingga 29 ya, bahkan sampai ke umur yang 44 tahun ya. Ya, ini kita yang kalau berbicara tentang yang usia produktif ya adalah 15 sampai 30 tahun. Tapi kalau kita apa? Di Indonesia ini menetapkan kalau pensiun aja umur berapa? 65, 63 sekarang. 65 gitu kan ya, 65 pokoknya itu kan 65 produktif gitu kan ya. Tapi kita akan bahas secara sudut pandang Islam ya bagaimana. Jadi ini ya, ini yang lama tapi yang tadi saya katakan jumlahnya itu di kisaran 62 juta ya, jumlah di usia produktif ya. Banyak nggak ketika di suatu negeri jumlah penduduknya dengan jumlah 64 juta gitu kan ya, banyak nggak? Banyak lah. Kalau bahasanya ini adalah bonus demografi gitu kan ya. Ntar kita akan bahas sedikit gitu kan ya, ntar ketika pun ada kita diskusikan ya, bagaimana Islam gitu kan yang memandang bonus demografi ini gitu kan di suatu negeri gitu kan ya. Apakah bonus demografi ini akan menjadi benar-benar bisa membangun peradaban gitu kan, atau malah apa? Sebaliknya masalah gitu kan ya. Ketika banyak pemudanya tapi bukan pemudanya itu ya bisa membangun peradaban ya, tapi malah merusak peradaban ya. Ntar kita akan bahas ini, kita diskusikan ya seperti itu. Ya. Nah, terkait bicara pemuda ya, apalagi kita membahas terkait pemuda idaman surga ya, jelas gitu kan ya, karena di masa muda, di usia yang tadi 15, 30 bahkan lah taruhlah ya, seperti saya aja ya apa belum angka 5 gitu kan ya, tapi masih kelihatan muda karena sering kumpul sama antum semua gitu kan ya, maka masih muda, bukan menolak tua gitu kan ya. Tapi senantiasa dikelilingi oleh para pemuda, jadi kayak muda terus gitu ya. Ya mudah-mudahan senantiasa kita semuanya diberikan kesehatan gitu. Yang penting kan sehat gitu kan ya. Gitu. Karena tidak sedikit kalau sekarang banyak pemuda yang sudah apa? Ringkih. Ya kan? Sakit-sakitan, pada secara usia dia tuh masih muda, misalnya umurnya 20 tahun, ya kan, 30 tahun. Tapi banyak yang mereka itu ya ringkih gitu kan ya, lemah. Ya. Maka kita perhatikan ya, kalau kita bicara pemuda, ya pemuda ini apa? Nih, ya. Adalah generasi yang istimewa, ya. Generasi yang istimewa. Ya. Generasi yang istimewa gitu kan ya. Bagaimana kita melihat gitu kan ya, pemuda, ya namanya pemuda berarti kan generasi yang muda ya, makanya yang dikatakan istimewa berarti apa? Dia mempunyai peran besar ya, peran besar pada masa sekarang artinya gitu loh ya, terlebih ntar masa yang akan datang ya. Apa yang akan datang itu menjadi sebuah harapan dan ntar menjadi tanggung jawab ya bagi dia sebagai pemuda untuk masa depannya ya. Karena apa? Ketika
generasi yang istimewa ini apa namanya, pemuda kan ya, apa dia punya kebebasan ya, punya apa namanya optimisme gitu kan ya, punya optimis gitu kan. Terus juga apa namanya pemuda apa, siap menghadapi tantangan gitu kan ya, menerima. Terus juga apa punya kekuatan dan lain sebagainya gitu kan. Yang mana generasi istimewa ini apa ya, yang akan menentukan arah sebuah bangsa ya, akan menentukan arah sebuah bangsa. Karena kalau kita bisa melihat yang namanya pemuda yang istimewa ya apa ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang apa, generasi Gen Z ya, dimana semua serba instan ya kan. Kita tinggal menikmati kalau sekarang teknologi. Oh dulu ya zaman saya gitu kan, gatek gitu kan ya, dengan teknologi yang seadanya. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ya antum gampang, apa artinya, bisa lebih cepat belajar gitu kan ya, lebih melek teknologi gitu kan ya. Lebih apa lagi? Lebih berani mengambil langkah. Terus juga apa? Tentunya apa? Kreatif gitu kan ya. Dengan kondisi sekarang, itu yang dikatakan generasi istimewa, generasi istimewa. Bahkan di dalam Islam itu, kalau pemuda yang istimewa ini adalah aset, gitu kan ya. Bagi apa? Bagi negara, ya. Ya sebelum bagi negara pun apa? Bagi dakwah, bagi jamaah, ya. Yang istimewa itu, kita bisa melihat bagaimana di Al-Quran kan, kisah terkait Ashabul Kahfi, gitu kan ya. Para pemuda yang diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam masa perjuangan di zaman baginda Rasulullah SAW, itu para sahabat ya, yang mereka itu terjun ke medan jihad di mana usianya muda ya, bayangkan seperti itu. Ini generasi yang istimewa. Jadi yang mana generasi itu yang Allah berikan apa, kekuatan, semangat ya, dan tadi bonus demografi itu jumlah yang besar, yang dengan itu semua yang akan menentukan arah sebuah bangsa dan masa depan umat ya. Ini jadi kita harus meyakini bahwa pemuda ataupun kita adalah sebagai generasi yang istimewa. Antum udah merasa nggak menjadi generasi yang istimewa? Belum. Ini harus mulai apa ya, ditanamkan dalam diri. Oh, saya itu adalah generasi yang istimewa gitu loh ya. Kalau generasi yang biasa wah banyak ya. Ya coba antum perlihatkan. Kalau generasi yang biasa-biasa saja, antum silakan aja. Antum perjalanan kemari gitu kan, lihat gitu kan ya. Banyak kan yang orang, apalagi namanya weekend, minggu itu, rata-rata kemana mereka? Keluar rumah ya, jalan santai, olahraga. Setelah itu apa? Nyari seblak katanya gitu kan ya. Nggak jelas gitu kan ya. Udah gitu udah di rumah mager ya, malas gerak, ya udah. Yang ada bete, seperti itu ya. Maka jadikan ya kita itu menjadi generasi yang istimewa. Selain itu juga pemuda ya, ini dia itu ternyata bukan hanya berhenti di istimewanya, tapi dia itu apa? Yang mempunyai idealisme. Apa sih idealisme itu? Ya punya prinsip gitu kan ya. Ya, punya prinsip, punya cita-cita yang tinggi gitu kan ya. Ya, ketika seseorang punya cita-cita yang tinggi gitu kan ya, yang dengannya itu apa? Dia apa? Akan menentukan benar salahnya gitu kan, baik buruknya ya, serta apa? Arah hidupnya. Kalau orang yang punya idealisme. Ya, karena dengan idealisme ini apa tadi? Ya dia itu punya pegangan hidup, dan dia itu kalau bahasa ini ya apa? Enggak mudah goyah gitu kan ya. Enggak mudah goyah. Ya. Kalau orang sudah punya idealisme. Ya maka dengan seorang punya idealisme itu dia apa? Punya standar yang tinggi, ya, punya standar yang
yang tinggi. Terkait apa? Misalnya terkait kejujuran, ya kan? Coba kalau yang idealisme, wah dia menjunjung tinggi yang namanya kejujuran, ya, nggak berani namanya berbohong. Nah, sekali jujur, ya selamanya jujur, harusnya begitu. Jangan jujur berani aksi, wah ketika disamperin gitu kan ya, udah disuapin, ditutup mulutnya pakai amplop, udah hilang, nggak bersuara lagi, nggak berani berkata jujur, nggak berani menyampaikan kebenaran ya. Selain kejujuran, kebenaran, keadilan, ya itu tadi cita-cita hidup. Dan bahkan bukan hanya itu, punya tujuan yang sangat mulia. Itu yang dikatakan idealisme. Maka ketika seseorang ataupun pemuda ketika dia mempunyai idealisme itu apa? Tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kalau orang ya seorang pemuda itu punya idealisme, itu tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Justru apa? Sebaliknya dia akan apa? Akan mempengaruhi orang lain. Kalau orang yang punya idealisme, itu tadi ya. Tidak tergoda oleh uang gitu kan, oleh suap gitu. Ya, namanya kalau orang udah punya idealisme tinggi. Apa? Selain itu, tidak takut tekanan, ya kan? Walaupun ada orang yang mengatakan, "Wah, begini begitu begini." Ya, tapi dia karena punya idealisme, punya pegangan hidup, punya prinsip, ya. Dia itu tidak akan berubah karena lingkungan, ya kan? Ataupun yang lainnya. Karena dia apa? Mempunyai prinsip yang teguh, ya, yang kokoh, yang kuat. Itu seperti itu. Ya. Maka apa? Idealisme itu harusnya apa? Menjadi ciri khas bagi kita, bagi para pemuda gitu loh. Ya. Harus menjadi ciri khas bagi kita, para pemuda. Ya, insya Allah saya anggap semua di sini tuh muda gitu ya. Muda walaupun sudah punya anak gitu kan. Muda. Ya paling ya belum kan yang anaknya punya anak lagi, ya kan berarti itu dipanggilnya kita kakek gitu kan ya. Tapi rata-rata ya kita belum punya cucu gitu, termasuk saya gitu kan ya. Maka ketika seseorang mempunyai idealisme, ya, apalagi kita arahkan ke dalam Islam apa? Idealisme bukan hanya cukup di sana tadi, tapi apa? Dia akan membela kebenaran. Idealisme itu dalam rangka membela kebenaran, membela agama Islam, ya. Bahkan apa? Menjauhi kemaksiatan gitu kan. Sekarang antum lihat gitu kan ya. Kemaksiatan itu ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Itu kemaksiatan itu bukan hanya di luar rumah, tapi di dalam rumah. Bisa lewat gadget kita, gitu kan ya kan? Kemaksiatan itu sudah mengepung kita. Makanya kita sebagai pemuda ya memang harus apa? Tadi disiapkan kita itu agar menjadi pemuda yang tangguh, ya. Pemuda yang punya prinsip, yang dengannya itu tadi dia itu bisa menjauhi kemaksiatan, bahkan apa? Dia akan menjadi penegak sebuah peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam. Ya. Kan yang punya idealisme ya para sahabat ya. Banyak lah seperti Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Antum kalau baca di 60 karakteristik sahabat Rasul itu kan ya, itu bagus banget ya. Kisah para sahabat kalau antum baca itu ya, kita akan merasa hidup di zaman para sahabat gitu kan. Kita ingin beramal seperti mereka. Ya. Itu harus sering baca sirah, ya, sirah sahabat. Ya. Sirah sahabat ataupun sahabat yang dijamin masuk surga gitu kan ya. Yang sama di masa hidupnya saja sudah dijamin masuk surga. Berbeda dengan kita gitu kan ya. Enggak ada jaminan kita ya dimasukkan ke surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana seseorang itu akan dijamin masuk surga sedangkan ya itu ya dalam perkara menuntut ilmu aja masih malas-malasan gitu kan ya kan. Itu. Dalam perkara ibadah yang itu kewajiban itu juga dia masih ya ogah-ogahan. Ya, artinya enggak peduli. Itu. Apalagi ngomong terkait permasalahan umat. Ya, seperti itu. Maka dengan idealisme ini gitu kan ya. Apakah dia akan diarahkan, artinya
tindakannya, artinya tindakan seseorang itu apa? Agar hidupnya nggak flat gitu, nggak datar gitu. Jadi hidupnya punya makna, ya, punya makna. Ya, itu. Ketika orang punya idealisme, ya, jadi hidupnya punya makna. Ya. Nggak berhenti di sini, ya. Ternyata, nih, ini punya semangat, ya. Pemuda tuh punya semangat. Ya, ada nggak yang nggak semangat sekarang? Ada. Kalau yang di sini pasti saya yakin semangat semua, buktinya hadir di sini gitu kan ya. Ya, tadi saya berangkat bareng, wah siapa namanya? Mas Putra gitu kan belakang. Beliau Gojek gitu kan, saya di belakangnya. Lihatin mau ke masjid At-Takrim gitu kan ya, bayangkan. Ya kan nggak ada alasan ya kan sekarang. Dulu zaman-zamannya ngaji, ya perjalanan jauh, gitu kan ya. Kalau kita berkaca kepada ulama, gitu kan, mereka pergi mencari ilmu tuh, gitu kan, ya berjam-jam bahkan bisa berhari-hari untuk apa? Mendapatkan ilmu misalnya satu hadis saja, gitu kan ya. Ini sekarang kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya dengan apa? Ada motor, kalau nggak ada motor bisa tadi naik Gojek, Grab gitu kan, ataupun bisa boncengin sama temennya, gitu kan ya. Anda kan punya gadget, tinggal ya bonceng dong gitu kan ya. Kan bisa, nggak usah malu gitu kan ya kan, untuk kebaikan. Ataupun sebaliknya temennya menawarkan, wah antum nggak ada motor, gimana saya bonceng? Ya mesra banget sih katanya, ya. Aneh gitu kan ya, bukan negatif itu, bukan ya, tapi wujud kecintaan kepada saudaranya, ya mengajak kepada kebaikan. Maka harusnya pemuda ya itu punya semangat, ya, karena dengan semangat itu apa, dia akan bergerak, berusaha gitu kan, bahkan berjuang gitu kan ya, kalau punya semangat. Kalau nggak punya semangat mencoba, mau nggak kira-kira gerak? Mau nggak datang ke sini? Nggak bakalan, ya kan? Mau nggak mengusahakan hingga bagaimana caranya dia duduk di sini? Ya, tadi misalnya nggak punya motor, apakah udah diam di situ? Tapi kalau orang yang punya semangat, gimana caranya agar dia bisa nyampe ke tempat ini? Bahkan berjuang, apa berjuang? Dia ngajak orang lain, gitu kan, untuk hadir di sini, itu. Ya. Maka secara sederhananya semangat itu apa? Sebuah energi, ya, sebuah motivasi ataupun keinginan kuat untuk melakukan sesuatu, ya kan? Antum kalau punya keinginan kuat, ya, misalnya pingin handphone, ya kan? Apa yang antum lakukan? Menabung, ya kan? Pingin handphone ini bla bla bla, speknya segini, harganya, ya kan, misalnya harga handphone target beli yang 12 juta misalnya, gajinya misalnya gaji 5 juta sebulan, ya kan, kira-kira ngumpulinnya berapa nih, kan bertarget misalnya, oh saya pokoknya lebaran ya tahun depan lah minimal, tahun depan saya beli handphone ini, ya setahun sekali bolehlah ganti. Kalau selama mampu, ya bukan hedonis lah gitu ya. Ya tuh setahun. Jangan 1 bulan rilis keluar yang baru ganti handphone. Wah itu. Banyak kan yang begitu dalam ya. Seperti itu. Karena semangat ini apa? Dorongannya dari dalam, dari diri kita sendiri. Ya. Bukan dari paksaan luar sebenarnya. Ya. Maka ketika kita melihat bagaimana ketika seseorang itu semangat belajarnya, semangat bekerjanya, semangat beribadahnya, bahkan semangat memperbaiki dirinya, ya bahkan semangat untuk mengejar cita-citanya, apa? Munculnya dari diri sendiri, ya, bukan dari orang lain. Maka dengan semangat ini apa? Membuat seseorang itu bertahan. Ketika apa? Ketika ada rintangan, ketika ada cobaan, ya, itu. Dengan semangat orang itu apa? Tidak akan mudah putus asa.
Karena dengan semangat itu apa? Orang itu akan terus bangkit. Jatuh, usaha lagi, jatuh, usaha lagi. Seperti itu. Ya. Dan ternyata apa? Semangat juga harus ditularkan. Harus ditularkan. Jadi apa? Harus menular gitu ya, semangat tuh. Terutama semangat baik. Ya, jangan sampai kita semangat nggak ditularkan kepada orang lain. Ya, jangan. Harus ditularkan, ngajak ya. Atau kalau dalam bahasa Islamnya apa? Himmah ataupun azam. Ya, kan dikatakan faida azamta fatawakal 'alallah gitu kan. Apabila engkau telah bertekad, bertawakallah kepada Allah. Ya, harusnya seperti itu. Ya. Maka kita pemuda itu sebagai sohibul himmah gitu, ataupun sababul himmah gitu. Ya, sabul ya. Bahasanya pemuda yang punya semangat ya, punya semangat, yang punya energi untuk beramal ya. Ini semangat itu penting ya, karena dengan semangat itu dia punya dorongan kuat ya untuk membuat seseorang itu mencapai keinginannya ya, seperti itu ya. Ini dia sampai semangat gitu kan, tumpukan kertas ini yang terbayang di antum apa kira-kira? Banyak kerjaan di perusahaan, banyak yang harus dikerjakan ya, tapi pemuda itu apa? Nih, dia itu produktif ya. Produktif. Di mana produktif apa? Sebuah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu ya. Kalau di saya ngomong, wah antum bagian non profit ya, tidak menghasilkan, jadi nggak boleh overtime katanya gitu. Nanti sebutnya begitu gitu kan ya, non profit itu kan ya, ya nggak menghasilkan, ya nggak produktif ya itu ya. Karena ya itu produktif itu menghasilkan apa? Baik berupa karya ya, manfaat ataupun hasil ya. Dengan cara apa? Ya dia manfaatkan yang dia punya apa? Waktu kah, tenaga kah? Ya. Dan semua kesempatan apa? Secara efektif. Itu yang dikatakan dengan produktif. Ya. Jadi produktif itu banyak menghasilkan, bermanfaat, dan juga tadi apa? Tidak membuang waktu, gitu kan ya. Produktif tuh. Harusnya idealnya begitu seorang pemuda itu. Ya. Seperti itu. Apa ketika dia diberikan apa suatu job ya, suatu tugas apa tugasnya selesai ya kan ya, ketika dia produktif itu apa dia apa mempunyai karya biasanya gitu kan ya. Misalnya orang kalau yang produktif itu dia misalnya suka nulis buku gitu kan ya, ataupun apa kalau yang ada ya, contohnya seperti Ustaz Fikri ya, seorang hafiz, berarti apa yang harus dicontoh dari beliau? Hafalan. Berarti kita apa? Orang yang produktif apa? Hafalannya bertambah ya. Itu kita produktif enggak? Kita aja bertanya. Jangan-jangan sampai sekarang kita hafalan tuh enggak nambah-nambah gitu kan ya. Baca surat ya, salat gitu kan hanya itu aja gitu, Al-Kafirun, Al-Ikhlas gitu kan ya. Seperti itu aja. Ya harus produktif. Artinya apa? Hafalan kita bertambah. Terlebih ilmu bertambah. Dan juga ketika di dalam pekerjaan ya, ketika ada tugas-tugas yang diberikan kepada kita ya, kita memegang suatu pekerjaannya tuntas seperti itu ya. Itu. Jadi jelas ya, produk itu menggunakan waktu dengan baik ya. Ya, tidak membuang waktu ya untuk hal yang tidak penting, yang tidak bermanfaat ya. Makanya dikatakan qad aflal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un wa anil lagwi mu'ridun walladzina hum anil lagwi mu'ridun ya, itu dikatakan yang produktif itu gitu, wa anil lagwi mu'ridun ya. Dan terhadap hal yang sia-sia itu dia tinggalkan ya, seperti itu ya. Maka kita harus agar produktif kita harus pintar-pintar memilih apa aktivitas ya, itu aktivitas
agar menjadi produktif tadi. Ya dengan apa? Dengan belajar, bekerja, ya, apa? Membantu orang, namanya produktif kan gitu ya. Ya, membantu orang. Ya. Terus juga apa yang harus kita lakukan? Ya. Ya, bukan berarti ketika memaknai produktif itu dikatakan sibuk, enggak juga. Ya. Karena apa? Banyak orang yang sibuk tapi apa? Tidak menghasilkan apa-apa. Benar enggak? Banyak orang yang sibuk pencitraan misalnya gitu kan. Ya kan? Tidak menghasilkan apa-apa kan? Malah bikin ruwet permasalahan, ada enggak? Nah, seperti sekarang gitu kan. Misalnya kan, ketika ditimpa musibah bencana, ya. Itu bukannya diselesaikan dengan ini ya, karena itu tadi banyak diisi oleh orang-orang yang tidak produktif gitu kan ya. Akhirnya apa? Ya itu tadi, ketika diberi pekerjaan apa? Tidak tuntas pekerjaannya. Nah, maka ketika pemuda yang produktif apa? Dia akan paham mana yang namanya skala prioritas, ya. Kita harus paham, itu ada skala prioritas. Ya, misalnya mana yang wajib, ya kan berarti kan namanya yang wajib didahulukan. Mana yang sunnah, ya jangan kebalik, ya kan? Yang sunnah didahulukan, yang wajib ditinggalkan, salah. Yang ditinggalkan apa? Yang haram, ya kan? Yang makruh juga kalau bisa, gitu kan ya. Maka dulu para sahabat kalau dibelikan 10 pilihan yang mubah itu kan boleh. Enggak, kalau kita mah mentang-mentang mubah kadang diambil semuanya. Tapi kalau para sahabat ya, kalau diberikan 10 pilihan mubah cuman diambil satu gitu kan. Enggak kayak kita mentang-mentang mubah, namanya mubah tuh halal gitu kan ya, diambil semua. Enggak. Tapi apa, para sahabat itu lebih itu tadi memprioritaskan amal-amal yang sifatnya wajib, ya. Enggak hanya prioritas. Ya namanya produktif itu apa? Berkualitas. Ya kan? Ya, seperti ahsanul amal kan? Ahsanul amal itu amal yang berkualitas. Ya. Amal yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal yang akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, itu yang berkualitas itu begitu. Ya. Gitu. Dan tentunya kalau yang produktif itu biasanya apa? Tujuannya jelas. Ya. Maka kalau dalam Islam produktif itu apa? Identik dengan yang namanya amal solih, ya, kesungguhan, ya, jiadah, gitu kan ya. Dan bahkan apa? Memaksimalkan usia, umur yang Allah berikan kepada kita. Ya kan namanya usia itu kita nggak tahu. Yang Allah berikan kepada kita jatah hidup kita tuh sampai berapa tahun sih? Ya. Karena nggak jaminan orang yang masih muda itu, wah saya mau masih lama Ustaz, ntar aja semangat belajarnya gitu kan ya, semangat menghafal Qur'annya ntar aja, saya mau masih muda gitu kan, wah saya mau masih pengen seneng-seneng dulu. Tahu-tahu besok jadwalnya malaikat Ijrail datang. Udah siap belum kira-kira? Ya, ketika malaikat Ijrail pencabut nyawa datang kepada kita, ntar dulu saya mau taubat dulu, kan nggak begitu kata imam. Saya udah ada mandat nih dari Allah, tugas untuk menyambut nyawa kamu. Ya kan, nggak kompromi, namanya apa? Ajal itu nggak ada. Ya. Maka penting ya terkait dua kenikmatan yang banyak manusia itu lalai, yaitu apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Artinya umur yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu. Maka orang yang tidak produktif itu pasti akan merugi. Ya. Sebaliknya, kalau orang yang produktif, ya, yang pintar memanfaatkan waktunya, dia menjadi orang yang beruntung. Ya, beruntung. Seperti itu. Ya, ini produktif. Nah, namanya pemuda mah, ya, ini ibaratnya kalau puzzle gini, tapi ini betonan lah. Ya, jangan kalau puzzle gini ngedorong juga, antum bisa, ya. Pemuda itu kan apa? Masih punya tenaga yang kuat, ya. Tubuhnya masih bertenaga lah gitu kan ya. Punya stamina yang bagus, daya tahannya masih tinggi, ya, gitu. Dengan ditunjang dengan fisik gitu kan ya, yang sehat, yang kuat gitu kan ya. Nah, maka apa? Seorang pemuda itu
Kalau dengan tenaga yang kuat apa? Tidak akan mudah lelah, tidak mudah sakit, ya kan? Mampu melakukan banyak aktivitas gitu. Antum misalnya kalau seharian nih, hari Minggu ini misalnya udah di planning saya apa nih gitu kan. Ya seperti saya misalnya pagi kuliah subuh, udah gitu jam segini rehat dulu sebentar. Kajian jam 9, di planning pada zuhur ngisi kajian, sore ngisi kajian gitu kan. Malam ada kajian gitu. Misalnya gitu kan. Itu baru aktivitas duduk misalnya. Belum aktivitas yang misalnya kalau kita pekerja PT gitu kan ya. Kelompok P10 ya. Pergi pagi pulang patang gitu kan ya. Penghasilan pas-pasan, pale pusing. Pantat pelintat-pelintut katanya gitu kan. Kelompok P10 gitu kan ya. Ya kan berangkat pagi belum nemu matahari, pulang udah nggak ada matahari. Berangkat itu kan ya, nggak ketemu anak, pulang nggak ketemu anak juga, udah tidur. Seperti itu banyak ya, seperti itu ya. Maka apa? Butuh tenaga yang kuat, butuh stamina yang kuat untuk melakukan aktivitas ya. Karena apa? Dengan itu dia mampu. Tadi ketika dia bekerja di misalnya di pabrik ataupun apa-apa, dia mampu bekerja lebih lama. Ketika pun dia berolahraga ya, olahraganya bukan yang ringan tapi yang berat. Pemuda tuh ya, jangan olahraga apa? Olahraganya olahraga jempol. Apa? Main game. Aduh, ya Allah. Ya kan? Ya sampai olahraga kan, game itu sekarang kayak olahraga ya. Ada di apa namanya? Bikin kayak kejuaraan. Ya itu. Sehatnya apa coba? Kira. Ya. Enggak sehat gitu. Yang ada ya itu tadi misal begadang, oh ya badan cepet ya apa namanya? Rusak gitu kan organ tubuh gitu begadang. Ya. Begadang boleh saja gitu kan. Gitu. Tapi ya ada tujuannya, jelas begadang tuh, ya. Kalau kita kan bangun qiyamul lail tuh begadang yang tujuannya jelas itu, ya. Di sepertiga malam bersimpul yang memohon kepada Allah biar dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, gitu kan? Ya, antum yang punya cita-cita kan minta sama Allah gitu kan ya. Punya tujuan ya, oh saya tuh ya masih bujangan, pengen apa? Menikah, gitu kan ya. Udah punya nikah, pengen punya anak belum punya rumah, pengen punya rumah, terus dan seterusnya. Itu baru tujuannya apa? Materi. Ya, baru materi loh yang kita bahas. Ya, baru materi. Ya, seperti itu. Ya, maka ya apa masa muda ini yang tenaga kuat itu apa? Kuatul badan ya itu ya, kekuatan fisik dia dengan kekuatannya itu. Ya, itu. Maka di dalam Al-Qur'an juga Allah mengingatkan sebenarnya gitu kan. Bagaimana di surat Ar-Rum itu Allah menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Yang tadi di awal ya, kita tidak bisa apa-apa dari masa bayi kecil sehingga Allah menjadikanmu ada kuat setelah lemah itu. Dan terus setelah kuat menjadi lemah lagi seperti itu. Ya. Masya Allah, gitu kan. Ya, insya Allah saya yakin di sini masih pada kuat, ya, kuat ya, masih ngangkat beras ya, beras 5 kilo ke Sumatera, bukan pencitraan, bukan gitu loh ya, muat ngangkut beras gitu kan ya, itu ketika antum kayak Umar bin Khattab gitu kan, jangan saya aja yang mau bagiin ini gitu kan ya, mencontoh Umar bin Khattab, ya, seperti itu. Tapi kalau Umar bin Khattab bukan pencitraan. Karena apa? Takut hisabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan ya. Karena ketika melakukan sidak gitu kan ya, patrol malam-malam gitu kan ya. Sampai terharu ada anak kecil dengan ibunya gitu kan ya. Menangis gitu kan, nahan lapar ya, di apa? Kalau bahasa Sunda mah dibebenjokeun apa senengin gitu kan anaknya, ya udah dimasak, pada lagi masak batu pakai air gitu kan sampai tertidur lelap, ya Allah. Sampai Umar bin Khattab menangis gitu kan ya. Dia pulang bawa gandum dipanggul sendiri gitu kan ya. Nah, kalau sekarang ya Allah, kita jangan jauh-jauh gitu. Jangan sampai kita punya tetangga yang kita tidur nyenyak itu tetangga kita dalam keadaan lapar. Khawatir. Ya, antum harus lihat kiri kanan. Atau antum punya teman misalnya lihat kondisinya, tahu antum kondisinya, oh dia misalnya lagi nggak bekerja,
kemarin baru PHK, belum lama-lama kerja. Minimal antum ketika dapat rezeki, bro, kasarnya gitu kan, udah makan belum gitu kan ya, ayo makan yuk, lagi di ini nih, ada di bakso nih gitu kan ya, ngajak bakso gitu kan, ayo, ya kan seperti itu, harusnya gitu, ya, seperti. Ini tentunya nih masa muda itu adalah masa yang paling romantis, ya, paling romantis. Maaf ya, paling romantis. Ini nggak ada suaranya, padahal ada suara musiknya ini, ya, yang bikin antum romantis lah gitu kan ya. Karena namanya manusia punya namanya goriza, ya, naluri, ya, gorizatun nau, suka terhadap lawan jenis. Ya, antum kalau sudah balik, ya, itu pasti gitu kan, antum akan tertarik dengan lawan jenis. Ya. Maka menentukan gitu kan ya, sebenarnya di masa-masa romantis ini kan apalah emosional gitu kan ya, perasaan gitu kan ya. Itu sudah muncul itu, ya. Muncul gitu kan ya. Ntar bagaimana gitu kan ya, dia ketika mengenal seseorang gitu kan ya, artinya pasangan gitu kan, lawan jenis gitu kan ya. Ntar Islam itu mengarahkan kepada pemuda, nggak asal-asalan gitu kan ya, nggak asal-asalan ya. Ketika kenal perempuan, woi halo gitu kan, lalu untuk nomor yuk, nggak begitu gitu kan, seperti itu. Bukan. Apalagi kalau yang sudah nikah, ya tetap dipupuk ya rasa cinta romantis ya. Kan ada kalau yang baru nikah itu aja juga bulan madu, honeymoon gitu kan kasarnya. Ya, itu yang muda tuh gitu. Ya. Ketika dalam kehidupan rumah tangga pun gitu sama. Suami istri apa? Saling lemah lembut. Itu kan adalah romantis gitu kan ya. Saling menolong, saling memaafkan, saling melengkapi, saling menghargai, saling menenangkan, itu kan sama, suami istri juga gitu. Jangan mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu kan ya. Ibaratnya apa? Seperti atasan dan bawahan, bukan. Ya kan? Jadikan istri, pasangan hidup kita itu adalah sahabat gitu kan ya dalam rumah tangga. Jangan nyuruh ini seperti atasan ke bawahan. Ya, bukan seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya. Ya, dan juga ini yang terpenting adalah seorang pemuda dia apa? Mengambil peran penting dalam sejarah. Ya. Kita bisa berkaca bagaimana ya di negeri kita Indonesia gitu kan ya. Sebuah pergerakan gitu kan ya. Ini berawal dari pemuda. Ya ini tahun berapa ini gitu kan ya. Kalau yang sepuh dah paham. Ini siapa ini kira-kira? Bung Tomo. Ya, apa ini? Ketika peristiwa 10 November ya. Menggelorakan semangat kepada pemuda, ya kan? Ya, untuk melawan penjajah, ya kan? Ya. Pun ini. Nah, bagaimana peran pemuda ini untuk ketika di zaman reformasi 98 gitu kan ya. Saya masih umur berapa ya? 96. 98 ya, saya 81 ya. 17. Ya, SMA itu tahun 98 gitu kan. Ini masa reformasi, ya kan? Karena ya namanya perekonomian sebuah negara itu dia mengikut kemana gitu kan ya. Ketika dia ikut kepada negara kapitalis gitu kan, ketika negara kapitalisnya itu sedang terkena krisis, dia itu akan kena krisis juga, ya, seperti itu. Ya.
penting kita mengambil sejarah, ya, sejarah. Jadi nah, ini ya, ingat perkataan Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ya berarti apa? Begitu pentingnya dunia gitu kan. Ini kan bisa kita kutip lah ya perkataan ini ya, untuk menyemangati bahwa pemuda itu apa? Punyai peran penting gitu loh ya. Itu dibanding dengan orang tua. Ya. Nah, maka nih, pemuda ini dia akan menentukan arah ya peradaban suatu bangsa. Maka pemuda dan perubahan itu tidak bisa dipisahkan. Ya, ibarat apa? Ibarat 2 mata sisi uang, gitu kan ya. Nah, itu nggak bisa dipisahkan, ya, saling melengkapi. Ya. Jadi nggak ada yang ibaratnya sebuah perubahan tidak digerakkan oleh pemuda, nggak ada, gitu kan. Karena sebuah perubahan itu butuh yang namanya tadi yang kita sudah bahas, idealisme tinggi, ya pikiran yang jernih, ya keberanian melawan ketidakadilan, ya, terus juga apa? Kemampuan untuk berkoordinasi, bergerak cepat, ya, seperti itu. Dan perubahan juga membutuhkan pemuda, yaitu tadi pemuda yang semangat, yang berkreativitas, ya, dan juga apa? Berani mengambil resiko. Itu. Sebuah perubahan itu akan terjadi ketika dia berani mengambil resiko. Contohnya siapa? Yang harus kita contoh misalnya. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam gitu kan ya. Berani apa? Dia menghancurkan berhala-berhala gitu kan, bayangkan. Konsekuensinya apa? Ibrahim dibakar gitu kan ya. Ya. Tapi keimanan yang kuat dan keyakinan yang teguh, ya, dan keberaniannya, sehingga apa? Dia tidak gentar, ya, tidak takut dengan ancaman yang akan diberikan kepada dia. Gitu. Seperti itu. Ya, kalau kita berkaca bagaimana nih, ya, di para sahabat, siapa misalnya sebagai contoh bagaimana Jubair bin Awam, ya, pada masa usia 15 tahun apa? Sudah menjadi mujahid dan juru dakwah. Apalagi beliau itu terkenal sebagai teman diskusinya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bayangkan gitu coba. Ya. Di umur 15 tahun, ya, sudah menjadi mujahid, ya. Mujahid itu apa sih? Ya. Orang yang melakukan ijtihad. Ya. Ya. Dan juga juru dakwah. Berarti apa tugasnya? Ngomong gitu kan ya. Menyadarkan orang. Ya. Tolha bin Ubaidillah yang pada usia 16 tahun sudah menjadi mujahid, dan lebih dahsyat lagi beliau juga tercatat sebagai donatur dari perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Oh. Maka pemuda itu juga emang selain cerdas apa? Dia harus kaya, harus sugih gitu loh. Maka ketika dia diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia bekerja di perusahaan yang lumayanlah gajinya, misalnya di atas 5 juta ke atas gitu kan ya. Taruhlah maksudnya kalau antum yang belum punya tanggungan, gaji 5 juta ke atas mah udah wakeh, itu udah sugih gitu ya kan. Iya. Harusnya apa? Ketika punya uang itu dimanfaatkan untuk itu tadi, menjadi penopang dakwah. Itu, diinfakkan hartanya untuk fisabilillah, ya kan? Kalau seperti itu. Nah, ketika pun sekarang misalnya bagaimana saudara kita di Palestina gitu kan ya, yang sekarang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin kita baru bisa
bantu dengan doa dan donasi, gitu kan ya kan? Belum raga kita di sana. Kalau dulu apa yang dilakukan oleh para khalifah-khalifah sebelumnya, ya, ketika Islam tegak itu apa? Mereka mengirimkan tentara untuk mengusir penjajah. Kalau sekarang mah ya dengan diplomasi, ya, hanya dengan omdo kasarnya gitu kan ya. Tapi tidak memberikan bukti nyata kepada saudaranya di Palestina, misalnya mengusir penjajah Israel. Ini seperti itu. Tidak dilakukan oleh pemimpin negara. Kita bisa melihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas pada usia 16 tahun sudah turut serta dalam perang Uhud. Ya, dia tercatat sebagai darah pertama yang mengalir dalam perang itu. Ya, perang Uhud. Dan perang Uhud memang perang yang lumayan dahsyat ya, setelah perang Badar kan kemenangan yang pertama perang. Ya, setelah itu perang Uhud. Yang waktu itu Khalid bin Walid itu belum masuk Islam. Ya kan? Cerdas itu Khalid bin Walid itu gitu kan ya. Karena pada masa perang Uhud itu tidak taat gitu kan ya. Karena tergiur dengan gonimah, harta rampasan perang itu gitu kan. Turun dari bukit Uhud ngambil ini. Khalid bin Walid yang cerdas pada situ putar balik gitu kan ya ke gunung itu ya. Luar biasa itu ya. Kalau di sirahnya terkait peristiwa Uhud ya, Masya Allah. Ya. Terus bagaimana Zaid bin Sabit ya, bukan Kang Zaid ya. Ya, tapi doain gitu Zaid ya. Masya Allah gitu. Anak kecil ini merengek ya, pada saat kecil nih merengek ingin ikut dalam perang Badar. Namun tidak diizinkan oleh baginda Rasulullah SAW karena waktu beliau tuh usianya masih 12 tahun. Itu kan ya. Karena untuk bisa perang tuh umur 15 tahun gitu kan ya. Gitu. Maka ntar dalam Islam itu ada yang namanya wajib militer untuk kita itu, yaitu menjadi mujahid perang yang membela Islam. Ya jangan ntar dikirim ke sana kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Itu ke sana tuh apa? Ngirim nyawa doang gitu kan, bukan ngirim bantuan, ngirim nyawa. Ya itu bikin masalah lagi. Ya. Nah, penting. Dari semuanya tadi ya ini. Ya. Bukan berhenti tadi, mungkin hanya sebatas itu ya. Karena kita membahasnya pemuda idaman surga, berarti pemuda yang dia itu apa? Nah, tujuannya ya adalah surga. Ya. Surga gitu kan. Ya, surga. Karena apa? Seorang pemuda yang ketika dia orientasinya jelas, ya tujuannya surga apa? Maka hidupnya itu tadi, ya dia mengarahkan hidupnya itu imannya, gitu kan ya, Islamnya, amal solihnya, ya agar itu tadi tertuju kepada surga. Ya, ini seperti itu. Karena di masa muda ini apa ya dikatakan masa syahwat, di masa godaannya tinggi, ya kan? Emosi bergejolak, energi melimpah. Bahkan apa? Di masa muda adalah masa pencarian jati diri. Antum pernah bertanya nggak ketika pernah merenung lah, misalnya di usia sekarang dewasa ini, ya pernah nggak merenung? Oh saya berasal dari mana? Gitu kan ya kan? Itu yang harus dijawab sebenarnya. Ya, kalau bahasan di kitab itu namanya Uqdatul Kubro. Ya, simpul besar yang harus dia jawab. Ya, ketika simpul itu teruraikan, ya kan, terlepas jawabannya salah atau benar, dia akan mengikuti jawaban tadi. Ketika jawabannya benar, insya Allah, berarti jawabannya akan perjalanannya akan mulus. Tapi kalau ketika jawabannya salah, ya akan menentukan jalan-jalan berikutnya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, maka penting kita ya. Ketika meniti jalan surga, berarti apa? Seorang pemuda yaitu mengamalkan amalan penduduk surga, ya, mengamalkan amalan penduduk surga. Ya. Ya, mengamalkan penduduk surga. Maka apa? Ya, ini yang dikatakan visi hidupnya adalah untuk
untuk akhirat. Jadi apa? Tujuan utamanya adalah akhirat, bukan dunia. Dunia itu adalah sementara. Karena apa? Dunia itu akan kita tinggalkan, sedangkan akhirat itu menanti kita. Ya, maka jadikan dunia itu sebagai darul amal, tempat kita beramal. Kalau ibarat seorang petani itu apa? Bercocok tanam. Ya kan? Berarti apa? Kalau ingin hasilnya bagus apa? Seorang petani mulai dari pemilihan bibit, ya kan? Bibitnya yang unggul, yang bagus. Udah gitu apa? Carikan pupuk, gitu kan ya? Udah gitu apa? Disiram, ya kan? Dirawat, sehingga apa? Ketika panen hasilnya bagus. Begitupun dengan ntar kita kehidupan di akhirat. Kalau kita misalnya di dunia ini beramal dengan amalan yang asal-asalan, ala kadarnya, ya siap-siap berarti menuai di akhirat pun sesuai dengan apa yang kita tanam di dunia. Ya, maka jadikan dunia ini sebagai ladang amal. Ya, 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 karena ad-dunya majra'atul akhirah, gitu kan ya. Itu untuk menanam kelak di akhirat. Ya. Karena ciri-ciri orang yang bervisi akhirat itu apa? Itu tadi. Biasanya Pak, dia akan senantiasa menjaga ibadahnya. Ya, menjaga ibadahnya. Menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Idroksilabilanya dia kuatkan. Apa? Dengan apa? Salatnya. Apa? Baca Qur'annya. Ya, doanya, sedekahnya dan lain sebagainya. Bukan hanya itu juga. Ya. Dijaga, ya. Artinya godaan-godaan gitu kan, ya berupa dunia itu, menahan hawa nafsunya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, penting ya. Karena hakikatnya tadi yang saya katakan, kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menjadi ada. Ya enggak? Dari tidak ada menjadi ada. Apakah setelah ada dibiarkan begitu saja? Ya, Allah menciptakan kita manusia, kehidupan dan alam semesta yang tadi tidak ada menjadi ada di dunia ini. Setelah itu Allah menjadikan tidak ada lagi, ya kan? Dari ada menjadi tidak ada. Itu tadi sebelum penciptaan. Ya, maka dalam hal ini nih semuanya itu ada keterkaitan, ada hubungannya. Ya, ini yang harus kita pecahkan. Ya, artinya apa? Untuk apa? Antar dari mana? Untuk apa? Mau kemana? Kan pertanyaan ini harus dijawab nggak? Kita dari mana berasal? Ketika sudah ada kita di dunia ini, untuk apa kita ngapain sih? Ya, dan setelah dunia ini mau kemana? Nih, di mana sebelum kehidupan dunia? Dari mana ini apa? Nih, Allah ciptakan, artinya dinamakan dengan penciptaan. Berarti kita harus meyakini adanya pencipta. Kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa Allah adalah pencipta kita, manusia, kehidupan dan alam semesta. Gitu. Maka ketika Allah menciptakan kita, ya, dunia dan alam semesta ini ada yang namanya perintah dan larangan, ya. Maka kita harus berpikir, Allah menciptakan kita untuk apa? Kan di dalam surat Az-Zariyat dikatakan, surat Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi jelas, ya. Nih dunia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia, ya, kehidupan dan alam semesta ini untuk siapa? Ya. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah kita hidup di dunia ini, ya. Dan akan kemana kita nih? Karena apa? Setiap individu itu apa? Berakhir dengan yang namanya kematian. Semuanya pasti akan mengalami mati, gitu kan? Ya. Karena individu itu, manusia itu, alam semesta itu sifatnya terbatas. Namanya terbatas pasti ada awal, ada akhir.
Kita nggak selamanya menjadi pemuda terus, ya kan? Kalau diberikan umur panjang pasti akan mengalami masa tua. Ketika masa tua, masa rentan, masa sakit-sakit dan lain sebagainya, hingga pada titik akhirnya adalah mengalami kematian. Udah siap mati? Oh, kok belum? Kenapa belum siap mati? Yang banyak dosanya, iya, ya. Belum. Apa yang harus dilakukan? Ya segera bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa nih? Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab terkait apa-apa yang kita lakukan di dunia. Ya, itu tadi yang harus kita jawab. Maka seorang pemuda itu harus menjadi orang yang cerdas, dikatakan al-kais, ya, orang yang cerdas. Al-kais itu apa? Al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematian. Wal ajizu, orang yang lemah, ya, sebaliknya orang yang lemah itu apa? Man atba'a nafsahu, yang mengikuti hawa nafsunya, artinya jiwanya dengan hawa nafsunya, ya, nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya angan-angan aja, ya. Itu. Ya. Hanya angan-angan gitu kan. Itu ya. Nah, maka penting nih. Ini ada yang sering hadis yang saya sering sampaikan ke para pemuda dan motivasi bagi saya, ya. Ini dikatakan di dalam hadis, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser ya kaki seorang hamba pada hari kiamat ini hatta yus'ala, hingga dia itu akan ditanya. Nih, ada 4 hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Ketika menghisap. Enggak akan bergeser tuh. Yang pertama apa? An umrihi fima abnahu. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Nah, nih, kita umur dari sudah balik sampai sekarang sok direnungkan. Umur kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk maksiat? Ya. Kita renungkan. Ketika kalau banyak maksiatnya perlu kita istighfari. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Ya. An umri fima abnau wa an ilmihi fima fa'ala. Yang kedua tentang ilmunya, untuk apa ia diamalkan. Sampai sejauh ini apakah antum sudah banyak ilmu yang antum miliki? Ya, tapi pertanyaan berikutnya apa? Udah diamalkan belum? Gitu kan ya. Terlepas ilmu itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Ketika kita punya ilmu, amalkan. Ya. Jangan sampai dipendem. Ya. Ilmu itu karena kebaikan, share kebaikan, ya. Yang berikutnya apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Nih, kalau terkait harta itu ditanya 2 nih kalau harta mah. Ya, dari mana dia dapatkan, dari peroleh, dan kemana dia infakkan. Nih, makanya hati-hati kalau yang sugih itu, kalau yang kaya tuh. Ya, cara memperoleh hartanya apakah dengan cara yang halal atau cara yang haram? Karena halalnya dihisab, ya kan? Haramnya diajab. Kalau terkait harta tuh, ya, nah tuh, hati-hati. Karena ketika dulu sahabat, ya, kalau Ali bin Abi Thalib dengan satu sahabat lagi bertanya tentang yaumul hisab, ya, tentang padang mahsyar, ya, tanya gitu kan, bertanya. Rasul memberikan 2 keping, 2 dinar apa 2 dirham gitu kan, diberikan. Kalau Sayyidina Ali ketika keluar rumah Rasulullah ada yang minta-minta, diberikanlah semuanya, udah. Tapi kalau nggak salah Salman Al-Farisi apa gitu ya, dia kembangkan hartanya sehingga kaya raya dan lain sebagainya. Suatu saat dipanggil oleh baginda Rasulullah, ya, saat terik matahari di padang pasir gitu kan di atas. Sayyidina Ali, kemana kan harta yang aku berikan? Udah serahkan, udah. Tapi ketika sahabatnya lagi ditanya, kemana? Jelasin sampai bercucuran keringat. Ah, inilah yang kau tanyakan terkait yaumul hisab, ya Pak. Ya, pertanyaan di padang mahsyar begitu, ya Allah. Ya, pertanyaan banyak yang ditanyakan kepada kita. Ya, Masya Allah.
Yang terakhir wa an jismihi fima ablahu, dan tubuhnya untuk apa dia gunakan. Kita punya mata yang masih normal, kita masih punya telinga yang masih bisa mendengar, ya kan? Kita masih punya tangan yang masih kuat mengangkat beban, kita masih punya kaki yang bisa melangkah ke tempat yang jauh, gitu kan? Coba yang Allah karuniakan ini kita ingat-ingat, digunakan untuk apa? Apakah tubuh kita, ya mulai mata kita melihat yang diharam-haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Telinga kita atau mendengar yang buruk-buruk, yang ghibah dan lain sebagainya, omongan jorok, ya kan? Tangan kita apakah digunakan untuk sering membantu orang atau menzolimi orang, ya kan? Kaki kita dilangkahkan apakah ke masjid ilmu, ke masjid-masjid ilmu, atau ke tempat-tempat maksiat yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditanya ini, ya. Ya. Maka nih, ya, Allah itu lebih mencintai pemuda yang rajin beribadah, ya, lebih cinta. Kalau sepuh, kalau udah orang tua, biasanya rajin gak ibadahnya? Rajin, ya karena udah sepuh. Karena biasanya kalau udah sepuh mah inget umur. Wah, nih kalau udah umur 50, 60, ya karena umur umatnya baginda Rasulullah ya tidak jauh dari umurnya Rasulullah SAW, gitu kan ya, 62. Ya kalaupun yang udah lewat situ itu bonus, ya kan? Maka kita nih ya sebagai pemuda yang ada di sini, gitu kan ya, harus rajin ibadahnya. Karena Allah lebih cinta kepada pemuda yang rajin ibadahnya. Maka apa? Antum tuh harus punya apa ya? Kalau harian, kalau buku harian itu ya punya agenda harian gitu dia. Pagi itu ngapain sih? Misalnya kalau yang kerja, misalnya kan kerja kan antum nggak kerja terus-terusan kan, pasti ada liburnya kan? Kerja jam 8, pulang jam 4. Ya itu bikin agenda. Apalagi kalau yang hari libur, mau ngapain, di schedulein tuh agendanya. Biar apa? Hidup kita senantiasa dalam ketaatan. Kalau antum ketika waktunya dalam ketaatan, insya Allah dijauhkan dari kemaksiatan. Kalau disibukkan dengan ketaatan, insya Allah waktunya akan bermanfaat. Ya. Nah, bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hadis qudsi gitu kan ya. Hadis qudsi itu kan firman Allah yang tidak dimushafkan, gitu kan ya. Aku cinta 3 jenis manusia, tetapi aku jauh lebih cinta kepada 3 jenis manusia lainnya. Aku cinta orang yang bersifat pemurah, tetapi aku lebih cinta orang miskin yang pemurah. Ya, makanya infak orang yang miskin dengan infak orang yang kaya tentunya nilainya berbeda, gitu kan. Aku cinta orang yang rendah hati, tetapi aku lebih cinta orang yang kaya rendah hati. Nah, aku cinta orang yang bertobat, tetapi aku lebih cinta orang muda yang bertobat. Jangan mentang-mentang muda, dosanya masih dikit. Nih kata Allah, Allah lebih cinta orang yang muda, dia tapi mau bertobat. Nah, maka sahabat bertanya nih kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yang bagaimanakah orang yang baik itu? Nabi SAW menjawab, yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Sahabat itu bertanya lagi, dan yang bagaimana orang yang paling buruk atau jahat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, adalah orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu, ya, menjadi orang yang baik, ya, yang diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, maka nih kan tadi yang pertama jelas ya, visi hidupnya untuk akhirat. Yang kedua apa? Mendedikasikan hidupnya hanya untuk Islam. Harusnya gitu. Ya. Kita kerahkan semuanya hanya untuk
untuk Islam, bukan yang lain. Ya, karena kan tadi kita hakikatnya apa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan risalah Islam ini. Ya, sekarang kondisinya apa? Kita kaum muslimin ini terpuruk, terjajah, terbelakang, ya kan? Semuanya serba ter gitu kan. Yang buruk-buruk disematkan kepada kaum muslimin, padahal dikatakan kuntum khaira ummah, kita itu umat terbaik. Yang salah siapa? Apakah saya salah ayat Qur'annya atau manusianya, orang Islamnya? Mau menyalahkan Al-Qur'an? Enggak kan? Ya. Maka nih pemuda itu harus mendedikasikan hidupnya Islam agar Islam itu kembali menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Nah, ini. Ya, nih. Kita seorang pemuda tuh harus pesta. Pesta bimana nih? Pesta bimana positif. Apa? Pemuda yang selalu bertakwa. Ya, berpesta yang dibolehkan begini, ya. Pemuda yang selalu bertakwa. Makanya di awal kan saya tadi kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Ya kan? Hendaklah setiap diri orang yang bertakwa setiap diri memperhatikan ya untuk hari esok ligot. Ya. Siap menjadi pemuda yang sering pesta? Siap ya. Artinya pemuda yang selalu bertakwa ya. Kepanjangannya ya, singkatan dari pesta. Ya. Ini. Apa? Ya ini di dalam surat At-Tur Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Bahkan ada 7 golongan yang akan Allah naungi, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama, ya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya, yang mana pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-imamu adilun. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, wasyabun, pemuda nasa'a bi ibadatillah, pemuda yang semasa hidupnya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nih, yang ditandain orang. Ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini, yang ketiga juga, walaupun enggak ditandain orang ya. Ya. Laki-laki ataupun pemuda yang hatinya mu'allaqun fil masajid, selalu terikat ya, terpaut dengan masjid. Ya, terpaut masjid-masjid itu gitu. Misalnya waktu sholat dia pulang, tapi ketika sholat itu udah terpaut lagi. Wah, udah memikirkan, wah udah sholat berikutnya. Ya, seperti itu. Mu'allaqun fil masajid. Wa rajulani tahaba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ya, bertemu di jalan Allah dan berpisah pun karena Allah. Itu. Wa rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Ya, laki-laki yang diajak oleh perempuan yang cantik lagi kaya gitu kan ya. Diajak bermaksiat. Lalu dia berkata, faqala inni akhafullah, aku takut karena Allah. Sekarang banyak enggak yang begitu? Jarang ya. Pemuda diajak maksiat, hayu. Ya kan? Diajak, maaf, misalnya ngedugem, naudzubillah. Hayu. Makanya ya tidak sedikit kan kasus perzinahan diawali dari chatting, ya kan? Udah gitu apa, janjian, pacaran, pegang-pegangan, dicobain kayak barang dagangan. Gitu kan ya kan? Ya. Maka solusinya apa bagi pemuda? Segera nikah. Gitu, ya kan? Gitu. Jangan MBA, married by accident gitu kan. Ya, udah kejadian baru nikah. Tapi nikah dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, dan laki-laki yang bersedekah ya, fafaha hatta la'tam, ya, sehingga secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan apa?
tangan kirinya itu tidak mengetahui ya yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Dan warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, dan laki-laki yang mengingat Allah di suasana sepi sendirian, fafadat ainah, dan kemudian dia mencucurkan air matanya. Ini bisa kita lakukan. Kita bangun di sepertiga malam, tahajud, qiyamul lail, memohon pada Allah. Sambil nangis minta sama Allah, memohon ampun kepada Allah. Ya, ini terjemahnya ya. Ya, maka apa? Kita pemuda harus fokus. Apa yang harus dilakukan? Nah, namanya fokus kan? Berarti apa? Jelas tujuannya kepada yang sudah ditentukan visinya apa? Apa? Nih, pembinaan, taskib. Kita harus, kalau nggak mau membina harus dibina. Ya, belajar. Ya. Mulai dari kapan? Sejak dini, dari kecil mula. Nggak ada kata terlambat. Karena persiapan diri sebaik mungkin dengan sakopa Islam. Apa? Dengan membaca, memonitor segala informasi, fakta-fakta yang ada. Itu kita harus ini menganalisa informasi berita, ya kan? Bertanya kepada yang lebih paham, kepada guru dan lain sebagainya. Ya. Ya, ini terkait ini ya kan, tadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menempuh ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jadikan khairul jalis fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Nih kita tuh sering buku. Ya, bagaimana buku? Walaupun sekarang dengan zaman gadget ya bisa PDF dan lain sebagainya, tapi buku lebih baik untuk ini kita baca buku. Al-ainu dalwal ilmi, mata itu timbanya ilmu. Makanya kita diberikan kesempurnaan oleh Allah berupa mata, gunakan nih untuk membaca. Ya karena kan ada ya survei gitu kan banyak di Indonesia ya, itu yang minim bacanya. Ya kan? Dikasih kertas malah dijadiin bungkus. Ya kan bukannya dibaca. Ya, itu bahaya. Nah, maka tidak hanya berhenti di situ. Ketika kita sudah ditaskib, dibina, kan punya ilmu apa? Aktif dalam aktivitas dakwah. Kata Rasul, baligu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Enggak harus nunggu jadi ustad, enggak harus nunggu jadi dai untuk menyampaikan, untuk menjadi aktivis dakwah. Ya, minimal punya apa? Punya mulut, ngomong berani, punya ilmu, ya seperti itu. Ya kalau yang mahasiswa ya aktif di lembaga kampus, karena apa? Dia akan punya peran penting. Ya kalau yang udah melewati masa kampus. Ya, karena apa? Generasi muda itu apa? Punya visi besar, tujuan hidup jelas, dan juga tadi membuat sejarah yang besar. Nah, maka terakhir penting bagi kita ya, ini sebagai tips bagaimana kita menjadi pribadi yang inspiratif. Artinya inspiratif apa? Inspiratif, menginspirasi kan? Ya kan, yang menjadi contoh bagi orang lain. Apa yang dicontoh? Nih, keteladanan. Kita tuh harus menjadi teladan baik ya. Misalnya kalau seorang pemuda agar dicontoh orang lain apa? Misalnya perkara dia rajin ke masjid, itu kan keteladanan enggak? Keteladanan. Ketika seorang ayah ya menjadi teladan, ya kan? Mencontohkan ya, misalnya di rumahnya membantu istrinya, keteladanan enggak? Keteladanan. Ya. Pemuda itu juga apa? Selain mempunyai keteladanan, punya prestasi. Ya, punya prestasi dia. Selain itu apa? Harus supel, mudah bergaul. Dia tuh harus banyak temen. Cara mudah bergaul apa? Berjamaah. Kalau sendiri baik, kira-kira nambah nggak temennya? Enggak. Tapi kalau dia berjamaah, makin banyak temen, ya kan? Ya. Kalau ngobrol, kamu dari mana? Ya, dari Cianjur. Misalkan kali Ustaz yang ngobrol karena udah kedekatan. Misalnya Kak Tarim antum, ya, sama Mas Ari, orang Purwokerto. Ya kan, sama-sama awalnya dari tadi nggak kenal karena satu daerah apa
ngobrol, kenal dekat, ya kan? Dari pengajian, mudah bergaul, ternyata satu kampung gitu kan. Ya, kemarin juga ada teman saya namanya Agus. Tad, kenal nggak Agus? Padahal dia namanya Agus. Agus siapa gitu? Ustaz, kenal antum kok katanya. Siapa? Gini. Oh, ini Agus Purwanto, Mas Ato gitu kan. Oh, orang Mas Ato tuh orang mana? Ya. Tegal apa orang mana gitu kan ya. Nah, ya, ngobrol sama sesama Agus katanya gitu kan ya. Ya itu apa? Mudah bergaul kan? Ya. Ngobrol. Dan juga apa? Solutif nih seorang pemuda itu, ya, memberikan solusi, ya. Ya. Terus juga penting nih, jangan mentang-mentang muda, selengehan, tapi jaga penampilan. Kalau ke masjid rapi pakaiannya, ya, yang serba. Karena kan kalau ketika ke masjid itu pakaiannya pakaian takwa ya. Artinya pakaian yang sebaik mungkin kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu sholat ya terutama. Ya. Ya, dan penting adalah keikhlasan. Ya, semuanya itu juga harus ikhlas. Ya, ketika keikhlasan ya muncul yang namanya dari kekuatan ruhiyah, ya, hidroksilabila, ya dia ditanamkan dan lain sebagainya. Yang terakhir tentunya apa? Tidak luput yang namanya dari doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, yang membolak-balikan hati manusia. Maka minta agar Allah itu mengistiqomahkan kita. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulub ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Ya kan? Ya karena di zaman fitnah ini kan itu tadi. Ya. Orang yang tadinya pagi Islam, sore bisa kafir, atau sebaliknya, sore beriman, paginya kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga dari perkara itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Materi yang bisa saya sampaikan untuk sini ya pas jam 11 lewat dikit ya. Mungkin ada diskusi sampai jam setengah jam ke depan lah, sampai setengah 12 ya. Mudah-mudahan ini sebagai materinya mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum semua ya, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ya, khususnya buat saya pribadi dan umumnya kepada antum sekalian yang masih muda-muda gitu kan ya, biar semangat ya, biar istiqomah. Allah bisa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC. Dipegang aja gini. Baik, terima kasih atas materi dari Ustaz Chandra ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan dapat diamalkan di kehidupan. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung gitu ya, yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Ada yang mau bertanya silakan, mangga. Oh, alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya. Di belakang ada Bapak Sugeng. Masih muda beliau tuh. Karena ya alhamdulillah ya. Oh, mangga Bapak Sugeng, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik, Pak. Ada lagi? Ada yang lain nanya? Silakan. Mas Arman, mau nanya? Oh, mangga. Musibah gitu ya, Ya. bencana perusahaan-perusahaan alam gitu kan. Peran
pemuda itu baiknya seperti apa ya Pak? Untuk mendukung mungkin masyarakat juga, alam juga, bisa apa baiknya Pak? Kalau kita itu seimbang antara kehidupan pribadi dan sesama semuanya Pak. Ini kita coba keluar Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Cukup ya? 2. Mungkin saya jawab. Baik, tadi ada pertanyaan terkait infak ya. Infak. Karena infak ini kan dianjurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Wa anfiqu fis-sarra'i wad-dharra gitu kan ya. Berinfaklah ya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit gitu kan ya. Nah, dan juga infak ini kan bimana sunnah gitu kan ya, sunnah artinya dianjurkan ya. Penting gitu kan ya. Pertama tentunya berinfak itu ya, terkait infak ini tentu pertama itu dikatakan ahsanul amal ya, semua itu terkait berinfak pun dikatakan amal yang baik gitu kan ya, ketika pertama niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, kita pertama satu. Yang kedua caranya benar ya, sesuai dengan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait harta ini yang harus kita, yang dari perolehan tadi ya, tidak akan bergeser kaki seorang hamba ketika 4 ditanya tadi terkait infak, dari mana dia dapatkan dari peroleh dan untuk apa dia infakkan ya. Tentunya tadi jelas hartanya harta yang halal gitu kan ya. Pun infak ini berbeda dengan zakat ya, yang sifatnya wajib ya kan. Nah, ya. Misalnya zakat mal ya, itu kan 2,5% ya. Yang itu dia ketika jatuh nisab gitu kan ya. Ya. Artinya haul setahun nisabnya ya, dikonversikan kena emas, berarti dia harus keluarkan itu, wajib itu dikeluarkan 2,5% ya. Misalnya setahun saya mendapati lagi gitu kan, yang harus dijakati sebenarnya zakat yang yang biasa sehari-hari kita, dalam artian yang beredar ini kan adalah uang kertas gitu kan ya, dengan uang perak gitu kan. Kalau perak itu satu ininya berapa? 1 dirhamnya gitu kan ya. Maka kalau sebenarnya kalau dia udah punya uang setahun itu kisaran 15 juta apa berapa ya, tolong koreksi gitu kan, dia harus keluarkan zakatnya 2,5%. Berbeda dengan zakat profesi gitu kan ya. Kalau profesi saya nggak menemukan ya, zakat profesi ini kan ulama kontemporer, tapi saya nggak mengambil pendapat itu ya. Misalnya kita gajian nih tiap bulan dikeluarin gitu kan ya. Ya, tapi kalau emang nisabnya dia udah kena ya itu dikeluarkan gitu mungkin gitu. Dan kan nunggu setahun ya. Berbeda dengan infak ataupun sedekah, di waktu kapanpun ya luang kita bisa bersedekah ya. Apakah tadi sedekah tuh mau sekaligus atau konsisten gitu kan ya. Tentunya emang betul tadi dikatakan kan dikatakan amalan yang paling dicintai Allah itu yang paling terus menerus dilakukan, artinya dawam ya, didawamkan meskipun sedikit ya. Tapi banyak jarang gitu kan ya. Gitu. Mudah-mudahan kalau yang konsisten istiqomah itu, misalnya dia tadi target, misalnya kan bertarget, misalnya saya bulan ini harus infak 200 ya kan, bisa terserah mau di tiap hari dibagi gitu kan ya, ataupun kita sekaligus. Tapi kalau dengan hadis ini adalah baiknya konsisten walaupun sedikit
Kan kita yang bisa nakar kemampuan kita berinfak adalah diri kita sendiri. Ya syukur-syukur sebenarnya ya. Saya suka mendawamkan gini. Bagaimana infak subuh tuh jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dirapel gitu loh rasanya. Misalnya kemarin lupa nggak infak subuh, ya tapi siangnya berinfak gitu loh di waktu itu. Tapi tiap hari bagaimana caranya untuk berinfak? Misalnya kita taruhlah kalau makan pakai kerupuk itu berapa sekarang? 2.000 kan ya harga kerupuk. Bisa nggak kita kurangi? Makannya nggak pakai kerupuk. Berarti kan bisa berinfak itu sehari 2.000 kan untuk memudahkan kita agar kita berinfak tiap hari 2.000 kali 30 hari kalau full berapa berarti kita infak? 60.000 ya kan, itu masih kecil lah 60.000 ya kan, ya dengan gaji kita yang punya penghasilan itu kecil ya. Tapi bagaimana caranya 200.000 bahkan lebih dari itu ya, itu dibagi aja silakan, itu lebih bagus didawamkan ya. Terus istiqomah yang mudah-mudahan ketika dapat rezeki lagi infaknya lebih, yang 2.000 tetap tadi misalnya gitu kan ya. Dapat rezeki nomplok misalnya gitu kan, dapat proyek dan lain sebagainya, ya itu mah infak lagi beda gitu kan ya. Kan biasanya di masjid suka banyak tuh ya kotak-kotak infak, ada yang kotak Palestina, ada wakaf Quran, ada pendidikan, ada masjid, ada air dan lain sebagainya, ada, itu terserah kita masukin. Tapi yang bagusnya infak itu yang lebih ke mana wakaf ya, karena itu yang akan terus mengalir ya kan. Yang wakaf lebih diwakaf ya. Makanya misalnya kita punya rezeki, wakafnya infak semen ya, buat bangun masjid. Selama masjid itu digunakan, walaupun kita sudah meninggal, infaknya akan ngalir. Berbeda kalau infaknya misalnya dia hanya sebatas ngasih makanan gitu kan ya kan, ngasih uang kepada ini. Tapi kalau infaknya bimana wakaf, insya Allah itu akan terus mengalir ya, walaupun dia sudah meninggal gitu kan ya. Kan ada 3 amal yang tidak akan terputus walaupun dia sudah meninggal. Di antaranya adalah shodaqotun jariyah, yaitu bimana wakaf seperti itu. Jadi begitu Pak ya, lebih baik didawamkan dan kalau punya rezeki lebih ditambah gitu kan ya, seperti itu. Karena para sahabat kan bayangin gitu loh, dalam berinfak tuh mereka jor-joran ya, jor-joran. Jadi berinfak itu jangan nunggu luang, nunggu kaya, nunggu ada uang. Yang tadi saya gitu, antum ya terutama nih yang bujangan, punya gaji tetap, rumahnya jauh dengan orang tua, kan antum biasanya udah dialokasikan buat orang tua, buat ini, buat infak. Harusnya begitu, udah dipos-poskan gitu loh. Nah, jadi ketika ada, karena harta yang ada pada kita ada hak orang lain, gitu kan ya. Itu. Maka ini sebagai ini ya, sebagai pelajaran ya. Saya pernah dulu nahan infak. Ini ya, pembelajaran. 200.000 belum saya setorkan kasarnya gitu kan ya. Tahan infak. Waktu itu anak lagi sakit di rumah sakit. Saya jatuhin tutup kloset yang itu. Persis harganya 200.000. Itu ditegur sama Allah gitu kan ya. Enggak mengeluarkan infak sebesar 200.000 itu ya. Makanya ya, jangan menahan harta. Emang kalau itu harta itu bukan milik kita gitu hakikatnya. Ya, keluarkan infak itu segera mungkin ya. Kalau masjid kan enak sekarang mah ada kotak infak gitu. Syukur-syukur 5 waktu gitu kan ya. Misalnya sehari 10.000 kita target infak ya. Tiap sholat ya kan 2.000 tapi alangkah baiknya subuh karena disaksikan oleh 2 malaikat gitu kan ya. Dan didoakan ya, seperti itu. Ya Allah misal itu Pak, seperti itu ya. Ya, baik. Terus Mas Arman ya, gitu, bagaimana peran pemuda gitu kan biar seimbang. Ya, jadi emang tadi yang dikatakan, ya kan dia punya idealisme gitu kan ya. Ya. Seorang pemuda tuh jangan pilih-pilih gitu kan ya. Dia tuh di lingkungannya gitu kan. Jangan sampai rajin ngaji tapi nggak pernah nyapa tetangga, nggak pernah bantu kerja bakti gitu. Ini masalah sebenarnya ya. Harusnya ketika dia seorang aktivis, dia di lingkungan terdekat dulu harus apa? Mudah dikenal oleh lingkungan sekitar. Dia mudah berbaur, membantu orang. Ya, ketika ada kerja bakti harus bantu kerja bakti. Wah, ini kan bukan urusan akhirat. Wah, salah. Salah. Dunianya juga harus dibenahi.
Ya antum sebagai ini woro-woro bisa ada kerja bakti bersihin got. Ini kan mau musim hujan biar nggak banjir. Kemarin misalnya ada kasus malaria, demam berdarah segala macam. Ayo kita bersih, ya rapi-rapi, gitu kan. Ada di masjid kerja bakti, misalnya mau menghadapi Ramadan, itu kan ya udah kita paling depan, ya. Ada yang sakit, ada yang meninggal, misalnya gitu kan, perlu bantuan dan lain sebagainya kita ini. Apalagi kalau misalnya aktif di lingkungan hidup dan lain sebagainya, ya. Tapi itu ntar ada yang saya katakan skala prioritas. Apakah ini urgen? Apa tidak? Kalau urgen ya itu harus didahulukan. Tapi kalau setengah urgen biasanya, menengah berarti yang urgen dulu tahap. Ketika menengah silakan, kalau bisa waktunya silakan. Tapi kalau itu nggak urgen dan orang lain masih bisa, ya kita masih bisa berikan dukungan. Misalnya kita nggak jadi misalnya aktivis lingkungan alam, tapi kita bisa bantu dengan donasi, kan itu juga bagian dari ini, bisa itu. Jangan sampai ada yang suruh nyumbang ini, kita mah nggak mah bantuin, ya nggak nyumbang, kasarnya nggak donasi, bisanya apa? Menjelekkan, ngomel dan lain sebagainya. Itu kan nggak produktif gitu kan, ya kan? Nggak ini, ya itu pemuda yang begitu bermasalah, ya. Ya. Maka ya itu tadi dirapihkan lagi, ya skala prioritas penting antum itu mana nih yang penting. Maka terkait misalnya belajar ilmu agama itu penting, berarti antum harus mengalahkan skala prioritas. Misalnya ketika ada kerja bakti berbenturan dengan ngaji, gimana caranya? Ngomong baik-baik, ya kan? Antum kalau punya gaji mah kan gampang, sambil saudara ini saya nggak bisa datang ya, bawa makanan ini, ya kan? Sambilnya apa warga ataupun nongol sedikit bantuin, gitu kan ya, bersihin depan rumah kita. Jangan dibersihin depan rumah kita, dibersihin oleh orang lain. Itu egois namanya pemuda yang begitu, nggak punya kontribusi, ya itu. Ya skala prioritas seperti itu kan bisa itu dibicarakan, ya. Maka jadi pemuda itu harus yang apa ya? Dia itu punya pengaruh, ya. Jangan antum mentang-mentang pemuda itu, wah saya mah belum dianggap, belum ini, jangan. Justru saya ya ini pembelajaran dulu. Waktu STM kelas 2 itu saya udah menjadi penggerak 2 RW. Tiap lebaran tuh kalau Idul Fitri, kalau enggak sowan ke 2 RW tuh ditanyain sama sepuh, ini kemana? Ya, akang ini gitu kan ya. Karena tugasnya dulu namanya Forum Komunikasi Remaja Masjid, itu 2 RW. Kita bikin TPA namanya. Dan TPA itu kita dengan swadaya masyarakat gitu kan. Kalau yang ini digratisin. Kalau yang mampu sampai impak itu nagih-nagih ke rumah, sampai kita bikin donatur tetap. Kira-kira malu nggak? Butuh keberanian nggak? Kalau datang ke rumah nagih-nagih impak, butuh keberanian, ya kan? Malu. Ya. Padahal kalau kita silaturahmi ke rumah orang, gitu kan ya kan, orang udah bersedia tuh jadi donatur tetap, ya kan? Kan kita tinggal nagih, kenapa malu, gitu kan ya? Datang, udah gitu apa? Pasti disuguhin, diajak ngobrol. Kalau misalnya kalau orang solih, pasti ntar antum dijodohin. Kalau punya anak perempuan, itu ya banyak manfaatnya sebenarnya. Ya itu mah bonus lah dari Allah ya. Itu pengalaman saya gitu kan ya. Ketika aktif di dalam organisasi. Ya, jadi harus pinter-pinter kita. Selektif mana yang tadi skala prioritas. Ya dengan itu tadi kita nggak akan membenturkan satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Ya. Namanya kewajiban dibenturkan mana yang lebih prioritas gitu kan ya. Ketika kewajiban dengan kewajiban, misalnya kerja dengan ngaji, kita saatnya kerja ada jam ngaji, ya kerja didahulukan karena akarnya sudah jelas. Berarti ngaji kan bisa di luar jam kerja, nggak ada alasan saya nggak bisa ngaji karena kerja, ya berarti ngajinya di luar jam kerja, pulang kerja atau malam bisa, atau di waktu libur. Oh, nggak ada alasan sebenarnya, ya seperti itu, ya Mas Arman. Mudah-mudahan bisa tercerahkan, bisa dipahami. Baik, ada satu lagi mungkin, ada waktu 5 menit lagi. Kang Herman biasanya tumaros bertanya, Mas Rudi, cukup atau gimana? MC cukup ya? Gimana langsung tutup saja dengan doa? Baik, alhamdulillah tidak terasa ya. Kita sudah dari jam 9 sampai setengah 12. Berarti berapa? 2 jam setengah. Ya mudah-mudahan duduknya kita
hadirnya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuah pahala, yang insya Allah menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya, di ujung acara ini kita bersama-sama ya berdoa memohon kepada Allah ya menghadirkan hati kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Al-hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Bi barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'fina yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qakhrir rijal. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika bi da'watik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa shifaan da'iman min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'daka 'ada'adin wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfadh ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad alladhina yuqra'una al-Qur'an wa yuqimuna as-salah wa yutuna az-zakah wa yusumu shawma Ramadan wa yuhijjul baitul haram wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalina wa anfusina wa hamlatu da'watul islamiyah li istinafil hayatil islamiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil hadis wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.